Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil alamin. Puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa juga selawat dan salam kita curahkan atas kehadirat Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Kurniawan, jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Selamat pagi, atau mungkin selamat siang, petang, atau malam yang sedang menonton video singkat saya pada siang hari ini. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa sih pendidikan itu menurut konteks menggunakan pendekatan hermeneutik, analitik, dan kontekstual. Mari simak video selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih pendidikan yang menggunakan pendekatan hermeneutik, analitik, dan kontekstual. Yang pertama itu adalah pendekatan hermeneutik. Apa sih pendekatan hermeneutik? Adapun hermeneutik sendiri itu adalah pendekatan untuk memahami makna dari suatu teks, begitu. Entah itu simbol atau karya. Jadi tidak hanya secara harfiah, tetapi juga makna tersembunyi di balik kata-katanya. Contohnya saat kita membaca Al-Quran atau hadis. Jadi kita tidak hanya membaca teksnya saja, tetapi berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 71, yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah untuk menjadi baik, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan agama. Yang artinya Allah akan memberikan pemahaman mendalam kepada orang yang dikehendakinya menjadi baik, termasuk dalam memahami agama, seperti itu. Dalam konteks teks dan ajaran agama Islam. Mengapa sih itu penting? Jadi itu agar kita tidak hanya membaca, tetapi kita benar-benar mengerti isi dan tujuan dari ajaran tersebut. Yang kedua, pendekatan analitik. Pendekatan analitik adalah membongkar atau menganalisis sesuatu secara rinci, jadi secara detail, seperti itu. Mencari sebab, akibat, struktur, dan hubungan antar bagian. Contohnya dalam memahami hadis, kita bisa membedah siapa yang meriwayatkannya, dalam situasi apa hadis itu disampaikan, dan apa hikmah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam nomor hadis 2459, yang artinya, sesungguhnya orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati.
Jadi orang yang cerdas selalu menganalisis dirinya begitu, dan memikirkan apa sih dampak amalnya untuk masa depan dan akhiratnya. Mengapa itu penting? Agar kita membiasakan diri berpikir kritis atau tidak terburu-buru menerima atau menolak sesuatu tanpa kajian. Yang terakhir ada pendekatan kontekstual. Jadi pendekatan kontekstual adalah mengajak kita untuk memahami sesuatu sesuai situasi. Jadi memahami sesuatu sesuai situasi, tempat, dan sesuai dengan zamannya. Contohnya ketika kita mempelajari suatu hadis tentang larangan memakai emas atau untuk laki-laki. Seperti yang mana kita ketahui bahwa emas itu hanya boleh dipakai untuk kaum hawa atau kaum perempuan. Dalam konteks agama atau dalam konteks kesehatan. Jadi dari penjelasan tadi ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya sesungguhnya halal itu jelas dan haram itu jelas, dan diantara keduanya ada perkara yang samar yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Jadi artinya Islam itu mengajarkan kita untuk memahami konteks halal dan haram dengan memperhatikan konteks yang kadang tidak langsung terlihat. Mengapa penting? Jadi itu agar kita tidak salah paham dan dalam menerapkan hukum Islam di kehidupan yang penuh perbedaan budaya dan zaman. Dari 3 konteks tadi, yaitu hermeneutik, analitik, dan kontekstual, kita bisa di sini ada cara menyesuaikan dengan tingkat siswa. Jadi pada tingkat SD diceritakan makna sederhana dari hadis itu dengan mengajak mereka berdialog dan memberi contoh nyata dari kehidupan kita sehari-hari. Kalau di tingkat SMP itu dengan cara memberikan tugas sederhana seperti menganalisis satu hadis, lalu diskusikan konteks dan makna dari hadis tersebut. Kalau sedangkan di tingkat SMA kita bisa melatih mereka membuat tulisan atau sekedar presentasi analisis hadis seperti itu, mengaitkannya dengan situasi zaman sekarang. Itulah tadi penjelasan dari saya. Di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan dari ketiga pendekatan tersebut, yaitu dengan memahami makna hermeneutik, menganalisa secara kritik, analitik, dan menyesuaikan dengan situasi kontekstual. Kita bisa memahami ilmu teks agama atau masalah kehidupan dengan lebih utuh, bijaksana, dan mendalam. Mungkin tak banyak kata yang saya sampaikan karena manusia tak luput dari kesalahan, maka dari itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian.